Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita semua Fadilatul Ustaz Haji Armawi Abdurrahman. Kenapa nama beliau saya sebutkan di awal? Sebab saya dimaklumkan malam ini yang berkumpul adalah semua murid-murid daripada Ustadz Armawi Abdurrahman. Yang mulia pengiran-pengiran, pihin-pihin, datuk-datuk, datin-datin, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mengatakan mulia bukan saya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairukum, orang yang paling baik, paling elok, paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada malam hari ini membaca dan menghayati Al-Quran sepanjang hayat. Dimulai dari kanak-kanak, bukan, sebelum masa kanak-kanak, lebih awal lagi. Ada seorang ayah datang menjumpai ulama. Kata dia, wahai ulama, bila saya memulakan pelajaran anak saya? Anak kamu umurnya berapa? Anak saya umurnya 7 tahun. Dia sangka belum mula lagi belajar. Bila saya mulakan belajar anak saya? Anak kamu 7 tahun. Kata dia, kamu sudah terlambat. Jadi bila memulakan pelajaran anak? Ketika memilihkan ibunya orang yang mencintai Al-Quran. Tapi jangan sebab ini nanti balik mencari ibu yang baru. Yang sudah ada itu saja kita jaga-jaga baik-baik, menjadi pencinta Al-Quran. Jadi kalau ibunya pencinta Al-Quran, maka masa mengandung dia akan membacakan Al-Quran kepada anak, maaf, yang ada dalam rahim. Ada, saya baca di internet tentang traveling, pergi ke museum untuk menengok lukisan yang cantik-cantik diiringi musik Mozart, Beethoven. Jadi mata menengok lukisan yang cantik dan telinga menikmati suara musik klasik yang lama-lama. Tapi kita tak boleh ikut program ini. Yang boleh ikut, maaf, hanya perempuan hamil 5 bulan ke atas. Kenapa begitu? Dan program ini ada di Moskow, Rusia. Karena perempuan yang sedang mengandung anak, dia perlu menengok pemandangan yang sejuk, yang cantik dan indah, dan telinga dia perlu mendengarkan suara-suara yang lembut supaya anak yang ada dalam rahimnya juga bersifat lembut. Saya manakala membaca berita ini, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, di dalam Islam kalau kita baca dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Jadi janin yang ada dalam rahim sami'an basira, dia sudah boleh mendengar dan menengok. Itulah kenapa orang Rusia, Soviet membawa perempuan yang hamil ini menengok lukisan memandang yang cantik
dan telinga mendengar suara musik Mozart, Beethoven, supaya hati anaknya tenang di dalam. Tapi orang Islam, dia tak perlu mendengarkan itu, cukup dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Itulah kenapa zaman dulu bila ada seorang istri, suami membawa istri kepada tuan guru, "Tuan guru, ini istri saya mohon maaf sedang mengandung, agak-agaknya apalah yang sesuai amalan?" Kata tuan guru, "Baca Al-Quran." Tapi dia tak sanggup sebab badan dia lemah, dia tak boleh baca Quran semua. Baca surat Yusuf. Maksud tuan guru, disuruh ibunya baca surat Yusuf supaya iman anaknya macam iman Nabi Yusuf. Digoda oleh Zulaikha tapi dia tetap kuat. Rupanya suami dengan istri ini salah faham. Dia sangka dibaca surat Yusuf supaya budak tu handsome macam Nabi Yusuf. Bila lahir hitam. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam tu pandang manis. Selepas baby lahir, komplain ke tuan guru. "Macam mana tuan guru? Ini sudah dibacakan surat Yusuf. Kenapa macam ini, tak handsome macam Nabi Yusuf?" Kata tuan guru, "Suaminya mana?" "Ini." "Ya samalah. Takkan suami hitam anak putih?" Jadi sebenarnya ulama-ulama dulu itu lebih tajam firasatnya. Mereka tak tahu menau tentang medik, tentang janin, mereka tak tahu. Tapi mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran. "Ittaqu firasatal mu'min." Takutlah pada firasat orang beriman. "Fa innahu yanzuru binurillah." Kerana dia memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memulakan membaca bukan selepas bayi anak lahir, tapi manakala memilihkan ibu yang cinta kepada Al-Quran. Kalau masa bagi kita sudah berlalu, insya Allah untuk anak menantu kita nanti, mudah-mudahan kita dapat menantu-menantu yang cinta kepada Al-Quran, insya Allah. Nanti puan-puan yang akan ada menantu, insya Allah kita akan buatkan tes Al-Quran. Nanti Ustaz Abdul Somad yang ikut menjadi tim selection. Kamu mau menjadi menantu? Iya. Suka pada Quran apa tidak? Kalau suka pada Quran, maka insya Allah akan menjadi menantu yang solihah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, selepas kita lalui satu episod, barulah kemudian dia melahirkan anak. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Belum membaca lagi, belum membaca, baru setakat mendengar saja. La'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dibacakan di bilik, turun rahmat di bilik. Al-Quran dibacakan di tempat niaga, turun rahmat. Al-Quran dibacakan di bus. Kita kalau naik bus, naik train di Kaherah, maka kita mendengarkan suara lantunan Al-Quran. Sebaliknya di kampung saya, kalau ada suara Quran, itu maknanya ada orang meninggal. Kita biasa kalau Quran ini ada orang mati. Padahal sebenarnya Al-Quran adalah, kalau perlu di mall pun bacaan yang kita dengar adalah bacaan Al-Quran. Di kereta pun adalah Al-Quran. Kenapa? Karena berawal dari mendengar. Nikmat yang pertama dibagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengar. Makanya bunyi ayatnya, innas sam'a wal basar. Mendengar dulu baru memandang. Sami'an basira, mendengar dulu baru memandang. Dan nanti ketika di akhirat pun yang akan ditanya duluan adalah innas sam'a wal basar wal fuad, telinga, mata, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengarkan Al-Quran dulu.
Dulu kalau nak mendengarkan Al-Quran, kita mesti datang ke tempat orang membaca Yasin, tempat tahlil. Sekarang alhamdulillah kita boleh mendengar suara sesiapa saja. Qari Syekh Abdul Basit Abdul Samad, Qari Syekh Mustafa Ismail, Qari Syekh Affasi, Qari Syekh Abdul Rahman Sudais, Su'ud Asyuraim, Syekh Mu'aikli, Syekh Bandar Balilah. Kita tinggal tuliskan saja di www.youtube.com. Bila ditulis situ YouTube, belum lagi cari qari, dah keluar Abdul Somad. Jangan lupa subscribe. Maknanya kalau ada orang mengatakan dunia ini sudah mau kiamat Ustaz, banyak orang jahat, banyak buat dosa, banyak maksiat. Iya, banyak maksiat kalau yang kita cari maksiat. Tapi kalau yang kita cari qari, yang kita cari penghafaz Quran, maka dunia ini sebetulnya memang betul maksiat makin banyak, tapi perbuatan baik juga makin banyak. Jadi tergantung pribadi diri masing-masing. Nah, selepas kita pilih qari siapa yang kita suka, 30 juzuk. Syekh Khalil Al-Husari 30 juzuk. Ada qiraat Hafs an Asim, ada qiraat Warsh, ada qiraat Kumbul, ada qiraat Ibni Katsir, macam-macam qiraat apapun yang mau kita. Ada yang pakai tarannum, bayati, nahawan, sika, jaharka, ras, ada yang murattal, apa yang kita suka. Inilah kita dengarkan. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, la yaqrabuhu syaitan, tidak didekati syaitan. Maka ibu yang sedang mengandung anak, ada budak kecil, dengarkan terus surah Al-Baqarah. Khatam surah Al-Baqarah, ulang balik dari awal. Khatam surah Al-Baqarah, ulang balik dari awal. Jangan terlampau kuat, jangan terlampau pelan. Wabtaghi baina dzalika sabila, cari suara yang pertengahan. Kalau ibu yang mengandung anak tenang, anaknya tenang, ibunya tenang. Kalau ibunya tenang, anaknya cerdas. Tapi kalau ibunya stres, depression, maka anaknya nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Kita kan banyak jamaah. Jamaah ini ada beberapa yang doktor, medik. Kata doktor, Ustaz Abu Somad tolong sampaikan kepada para suami lelaki, jangan bercakap kasar, jangan menyakiti hati istri, jangan menyinggung perasaannya ketika dia sedang mengandung. Oh, jadi kalau lepas mengandung boleh dokter? Tak boleh juga. Maknanya jangan melampau, sebab nanti kalau dia tidak mengandung, itu hanya dia saja. Tapi kalau dia sedang mengandung, dia susah hati, itu pengaruh kepada anak, pengaruh pikirannya. Maaf cakap, tak satu dua contoh yang saya tengok. Ustaz Somad kenal si fulan, iya. Itu dulu waktu dia sedang mengandung anaknya yang itu dulu dia pernah dipukul, ditinggalkan, disakiti, dizolimi. Itulah maka begitu Ustaz. Banyak kejadian. Maka kalau ibunya tenang dengan membaca Al-Quran, hatinya tenang. Apa kata Allah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Ibunya tenang, anaknya pun tenang dengan mendengarkan Al-Quran. Selepas umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Di 3 tahun dia sudah mulai boleh meniru-niru. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya ulang-ulang terus, nampaknya dia diam. Anak saya San, bulan Februari ini 3 tahun. Saya ulang beberapa kali, dia diam. Dalam hati saya, dia ingat apa tidak nih? Tapi rupanya bila saya pergi, dia sendiri, dia ulang balik.
Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kenapa ayat itu yang Ustadz pilih? Supaya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Ayatnya dapat, tauhidnya dapat. Qala inni abdullah. Nabi Isa berkata, saya adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Wa ja'ala ataniyal kitab, saya diberi kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan saya sebagai nabi. Diulang-ulang 2-3 kali ulang, dia dapat. Selepas itu saya ambil, saya upload ke Instagram. Itulah yang ada dia baca ayat wa ja'alani nabiyya yang saya upload di Instagram. Yang belum follow, silakan follow. Apa maknanya? Supaya jangan kita bersedih hati bila tengok dia macam tak faham. Sebenarnya budak kecil ini nampak-nampaknya dia macam dengar tak dengar, dia sambil main-main. Tapi sebenarnya bila kita pergi, nanti dia akan ulang balik. Nah, yang penting kita jangan putus asa, kita ulang-ulang saja ayat itu. Saya selalu bila saya balik, saya bawa kereta, saya pergi. Saya hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, 3 hari di rumah. Kalau saya di rumah, saya pergi berjalan, saya driver sendiri, saya bawa anak istri kemana-mana. Selama di jalan itu saya baca sendiri. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Biasanya dia tidak mau ikut. Bila kita baca wadduha, dia pula baby shark. Kita jangan hiraukan, teruskan saja. Nanti begitu kita pergi, rupanya dia diam-diam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Memang begitu budak-budak kecil. Nah, lepas itu pula dia baca wadduha, kita pula baby shark. Begitulah kita dengan anak-anak. Umur 3 tahun, umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, alhamdulillah kita sedang membuat cerita untuk anak-anak kita. Makanya tadi saya lama dari pintu sampai ke hadapan kerana berhenti berjumpa dengan anak-anak. Ayah-ayahnya juga. Kita sedang membuatkan kisah malam ini untuk anak-anak kita. Malam semalam saya di Syria. Selepas tazkirah, kita makan di atas, masing-masing punya cerita. Ustaz Abdul Somad, ini masjid tempat kami kecil dulu. Dulu masa itu bila habis makan, kami membasuh pinggan piring. Selepas itu ada yang membagi duit. Dulu bila kami datang kemari, kami mengaji bersama. Itu 20-30 tahun lepas. Nah sekarang, kalau kita tidak buatkan kisah itu sekarang, tahun 2025, 2035, 2045, 2055, apakah 30 tahun masa akan datang, masa hadapan, masih ada lagi anak-anak yang punya cerita tentang masjid? Hari inilah kita sedang membuatkan kisah itu. Maka buatkanlah dari maghrib ke isya atau lepas asar, anak-anak, budak-budak datang ke masjid. Saya di dekat rumah saya buatkan dari maghrib ke isya. Sesiapa saja budak kecil sila datang, free. Guru mengaji sudah disiapkan. Maghrib ke isya kita siapkan tuan guru mengaji. Sila tuan puan bawa anak. Apa yang Ustadz inginkan? Supaya budak-budak ini nanti 10-20 tahun akan datang, dia punya cerita masa kecil macam saya dulu kecil punya cerita. Jangan sampai anak kita tak punya cerita. Nanti bila dia menikah, istri dia bertanya, macam mana cerita abang waktu kecil dulu? Cerita abang Upin Ipin, Bang Saleh. Dia tak ada cerita lain. Tapi kalau kita buatkan cerita sekarang, kalau saya balik ke kampung, saya pergi ke surau. Surau tu pintunya 2. Kalau pintu ini dirapatkan dengan pintu ini, tertutup 2 pintu, ada lubang di tengah.
Disitulah tempat saya bersembunyi kalau dicari orang. Kalau saya pergi ke masjid kampung emak saya sekarang, di situ ada kayu besar berlubang bulat dipasang dengan kulit kambing. Biasa kami berlumba-lumba. Sebelum di kampung saya maghrib pukul 6.30, pukul 6 saya sudah ada di dalam. Maka yang lain-lain datang, saya dah book tempat duluan. Apakah anak-anak kita punya cerita tentang itu? Maka alhamdulillah, rupanya kita masih punya anak-anak, budak-budak, pelajar-pelajar, penuntut-penuntut masih lagi ke masjid. Ini umur 5-6 tahun. Lalu kemudian orang tua, bapak, ibu, ayah mesti membawakan anak ke guru mengaji. Saya di kampung dulu, guru mengaji pertama di kampung almarhumah mak saya, namanya Ustadz Tamrin. Dibawakanlah saya ke situ mengaji, membaca Al-Quran. Kemudian pak cik emak saya namanya Syekh Muhammad Ali. Kata dia, bilang kau cuti sekolah, bawa Quran mengaji ke dia. Kita budak kecil tak paham, datang buka, buka. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Kata dia, itu kurang lama. Apanya kurang lama tuh? Dengungnya kurang lama. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Saya masa itu tak paham. Apalah maksud emak nih? Disuruh mengaji baca ini. Sekarang kalau saya jadi imam, saya baca itu, memorize, fikiran saya, minda saya balik lagi ke masa saya kecil dulu, seakan-akan saya sedang berhadap-hadapan dengan syekh. Waktu itu saya ingat dia duduk di rumah dia pegang bantal, dia tak tengok Quran, dia dengar saja. Salah tuh, kurang lama lagi baca. Disitulah faham kita. Selepas saya umur 9 tahun, saya pindah. Jadi guru mengaji saya banyak. Selepas umur 9 tahun, tahun 1986, pindah dari kampung emak saya, lebih kurang 20 km, pergi ke kota. Di situ emak saya mencarikan lagi guru mengaji. Jadi pengaruh orang tua amat sangat kuat kepada anak. Itulah makna hadis Nabi, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, kamu akan ditanya tentang anak-anak kamu. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, anak-anak ini lahir dalam keadaan fitrah. Fa abau, ayahnya, ibunya, yuhawidani, membuat anak jadi Yahudi, au yunassiranihi, membuat anak jadi Nasrani, au yumajjisanihi, membuat anak jadi Majusi. Itu adalah ayah dan ibunya. Saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah, ayah saya mencari nafkah, emak saya suka menyerahkan saya ke guru mengaji. Sampai saya di kota, di situ ada pondok tempat mengaji Al-Quran, khas tahfiz Al-Quran. Bukan macam sekarang. Sekarang ini banyak merata-rata tahfiz Quran, tahfiz Quran, tahfiz Quran. Di masa itu, satu kawasan itu hanya pondok ini sajalah yang ada tahfiz Qurannya. Nama pondoknya Darul Ulum. Dar artinya rumah, ulum artinya ilmu, rumah ilmu-ilmu. Yang mengajar Al-Quran di situ adalah seorang ustaz yang johan musabaqah tahfiz Quran di Makkah Al-Mukarramah, namanya Ustaz Armawi Abdurrahman. Disitulah saya diserahkan emak saya. Dibawa emak saya pulut kuning. Orang Melayu kebesarannya kalau udah pulut kuning, itu udah hebat betul. Tak ada lagi di atas pulut kuning. Pulut kuning dibagi dengan kelapa dengan gula merah di atas. Masa itu ayam payah. Zaman itu orang makan ayam 2 gendang. Kalau tak dia sakit, ayam tu sakit. Diletakkan pulut kuning pakai kelapa dengan gula merah. Dia serahkanlah kepada ustaz tadi. Ustaz, ini anak saya, waktu itu umur saya 9 tahun.
ini anak saya namanya Abdul Somad, ajarlah dia mengaji. Menurut tradisi orang Melayu, kalau sudah diserahkan pakai pulut kuning, itu bukan menjadi murid, tapi menjadi anak. Baru saya pahamnya sekarang. Kalau sudah jadi anak, free, tak berbayar. Memang mak saya ini smart, pandai dia. Jadi semua murid-murid mengaji di masjid. Nanti panjang umur, sehat badan, nanti kita akan buat tour. Kita akan jalan ke pesantren Darul Ulum itu nanti insyaallah. Semua penuntut-penuntut, pelajar-pelajar, mereka mengaji di atas aras 2, aras 1, aras 2 Masjid Darul Ulum. Tapi saya tidak mengaji di atas. Saya dibawa ke rumah. Sebab apa? Sebab saya bukan murid, tapi saya anak. Memang dari dulu saya VVIP, very very important person. Murid yang lain ada kena pukul pakai rotan, ada pakai tasbih. Saya tak pernah kena marah, tak pernah kena pukul. Dibawa ke masjid, masjid-masjid yang hebat, masjid-masjid korporat, masjid-masjid yang besar. Itu bila ustaz mengajar ke masjid itu, dibawa saya ke masjid itu, lalu saya disuruh mengaji di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Budak kecil, semua mata menengok saya. Jadi saya ini sebenarnya dari dulu dah viral. Cuma masa tu belum ada YouTube lagi. Siapa tu? Abdul Somad. Jadi kalau sudah Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu diumumkan iklan guna kereta keliling kota. Jamaah sekalian, hadirilah, malam ini akan ada Maulid Nabi Isra Mi'raj. Yang akan membaca Al-Quran adalah Abdul Somad, qori kecil, umur 9 tahun. Saya pun balik ke rumah, panggil mak. Mak, ya, saya dah dihalu-halukan keliling. Jadi kebahagiaan. Cerita masa kecil inilah yang sedang kita buatkan untuk anak-anak kita. Saya mengaji dari tahun 1986 sampai 1989. Tahun 1989 Ustaz Armawi meninggalkan kota tempat saya sebab dipanggil ke Brunei Darussalam untuk mengajar di Ma'had Tahfiz Sultan di Brunei Darussalam. Jadi kami menonton TV melalui parabola. Waktu itu belum ada internet. Pakai parabola di kampung kami tonton. Kata emak saya, cuba kau cari dulu channel Brunei Darussalam. Cari-cari dapat. Ini dia. Macam orang Melayu juga Brunei. Tengok baju dia, baju Melayu, baju gunting Cina. Kami menyebut baju Melayu itu baju gunting Cina. Bersongket juga. Tapi cakap dia agak lain sikit, tak sama macam Melayu. Iya, itulah. Bilalah kita agaknya sampai ke situ, mak saya mendoakan saya. Maka bila saya sampai kemari, saya yakin itu adalah doa guru-guru saya, emak saya. Maka saya sampai kemari. Itulah pentingnya kita mendoakan anak-anak kita. Lalu kemudian selepas itu saya pun pergi lagi, pindah 150 km dari situ ke Medan, North Sumatera, Sumatera Utara. Di situ saya mengaji kepada Syekh Azra'i Abdul Rauf di tepi Sungai Deli. Saya datang ke rumahnya dari tahun 1990 sampai tahun 1993. Umur dia masa itu 70 tahun. Dia sudah tua. Saya tak tahu. Saya masa itu masih umur 12 tahun. Saya tak tahu. Saya datang mengaji. Tahun 1993 dia meninggal dunia. Saya baca newspaper, sudah meninggal seorang ulama besar, 4 kali menjadi Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran di Makkah Al-Mukarramah, pernah mengajar di Al-Falah di Makkah selama 15 tahun. Barulah saya tahu, rupanya guru mengaji saya itu orang yang hebat, orang yang besar. Selama ini kita tak tahu, sebab kita budak kecil. Bila datang ke rumah, dia duduk macam-macam tidur. Tapi kalau salah dia terjaga. Salah tu. Sebelum saya mengaji ke situ, saya ditakut-takuti orang.
Apa kata orang? Mengaji dengan Syekh Azra'i, Al-Fatihahnya 3 bulan baru pindah. Jangankan engkau Abdul Somad, guru engkau itu ada ustadz yang mengajar di Muallimin, dia membaca Al-Fatihah 3 bulan baru pindah. Jadi waktu itu saya pun membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selepas itu kata Syekh Azra'i, baca Alif Lam Mim. Hah? Dalam hati saya, kenapa tidak 3 bulan? Barulah saya faham, rupanya saya sudah lulus Al-Fatihah dari murid beliau, namanya Ustadz Armawi. Ustadz Armawi itu murid beliau. Jadi kalau sudah lolos tes yang itu, yang lain sebab sama dia. Baru saya paham, oh, maka saya baca Al-Fatihah sekali saja. Selepas baca Al-Fatihah itu terus kepada Alif Lam Mim, pindah. Tahun 1990 saya mengaji, khatam tahun 1993. Beberapa bulan selepas itu dia meninggal dunia. Datanglah emak saya membawakan kain putih, pulut kuning, pisau, mangkuk putih. Tradisi orang Melayu di tempat kami, kalau anak khatam Quran dibawakan pulut kuning, pisau, kain putih, mangkuk putih. Waktu itu Syekh Azra'i bertanya, "Hah, apa nih?" "Ini pulut Tuan Syekh." "Untuk apa pulut nih?" "Untuk dimakan." "Ini mangkuk ini untuk apa?" "Mangkuk ini supaya berkah." "Ini kain ini untuk apa?" "Kain ini putih, menunjukkan putihnya hati kami." "Pisau ini untuk apa?" "Pisau ini supaya tajam pikiran anak ini." Mak saya pun jawab, saya tanya, dia pun tak tahu, dia jawab begitu aja. Sebab tradisi kami dari dulu begitu. Tak ada Syekh Azra'i mengatakan mangkuk, pulut kuning, mangkuk putih, pisau, bid'ah dan dolalah, masuk neraka. Tak ada. Dia tengok ini sebagai sesuatu yang baik, ini tradisi yang baik. Akhirnya selepas khatam Al-Quran, saya pun masuk ke pondok, saya teruskan mengaji. Maka selepas itu saya pun terus lagi mengkaji isi-isi Al-Quran. Kata mak saya, "Kamu kalau masuk belajar nanti ke Mesir, jangan pilih fakulti lain, pilih fakulti yang belajar Al-Quran." Nah, maka saya tidak ambil fakulti syariah, saya ambil fakulti usuluddin yang di dalamnya ada tafsir Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan saya katakan syariah tak elok, syariah elok, fiqh elok. Saya pun banyak soalan jawaban fiqh, tapi karena pesan dia Al-Quran, maka saya banyak mengkaji Al-Quran. Lalu kemudian selepas itu, apa lagi yang perlu kita lakukan? Membaca Al-Quran tidak terhad pada umur. Beza dengan pendidikan orang putih. BA 22 tahun, Master 24 tahun, PhD 27 tahun. Dalam Islam tak ada. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukan hadis Nabi. Itu ungkapan ulama dalam tafsir An-Naisaburi. Maknanya, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi tidak ada had batasan umur usia dalam belajar Al-Quran. Ada seorang orientalis. Oriental maknanya timur. Orientalis orang putih, orang Europe, orang Amerika yang belajar Islam. Dia orang putih, umur 60 tahun, masuk Islam. Lalu kata dia, bacalah Al-Quran dengan bahasa asli, original yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibacakanlah Al-Quran. Maka kita pun membaca Quran. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka syaitanlah gurunya. Membaca Quran tak boleh tak berguru. Masuk Islam,
Cari Quran digital di aplikasi, download, lepas itu masukkan ke handphone, aplikasi Quran digital, buka Quran, baca sendiri. Alama, tulisannya alama. Tapi kalau berguru, alif lam mim. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi komplain kepada guru dia. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin, ulama ahli tafsir Kahirah Al-Azhar. Syekh, tulisannya sama, alif lam mim. Kenapa yang di juzuk 1 dengan juzuk 30 bunyinya beza? Juzuk 1 alif lam mim, juzuk 30 alam nasrah. Apa kata cikgu Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi? Sebab Al-Quran turun bukan tulisan. Al-Quran itu bukan kertas yang turun terbang dari atas langit. Al-Quran itu suara. Suara malaikat Jibril didengar Nabi, suara Nabi didengar sahabat, suara sahabat didengar tabi'in, suara tabi'in didengar tabi'in, suara guru kita dengar. Macam mana saya mengaji? Begitulah bunyi guru saya mengaji. Maka kalau salah guru, salah murid. Maka kita betulkan bacaan. Ini sekarang banyak orang muda tak mahu belajar, sudah tua ingin mengajar. Taubat, pagi taubat, siang zuhur, asar mengajar. Musibah. Dalam Al-Quran bahasa Arab tidak semua shin. Saya banyak mendengar orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah wassalatu wassalam. Apa ni? Dalam satu ayat 4 huruf ini berjumpa. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Fasasyasa. Bahasa Melayu salah bunyi, tak salah makna. Siapa bagi tazkirah tadi? Ustaz Somad. Saya suka Ustaz Somad. Tak salah. Tapi dalam bahasa Arab datang seorang orang putih, kata dia bahasa Arab ni menyusahkan sebab banyak betul hurufnya. Coba semua huruf tha, huruf sya, huruf so buang, jadikan satu saja, sa. Dia datang kepada Toha Hussein. Toha Hussein ni mohon maaf buta. Dia dapat PhD dari Sorbonne, Paris, Prancis, bahasa Arab. Datang dia ke Toha Hussein. Toha Hussein, kita ubah bahasa Arab ini. Jangan ada huruf tha, jangan ada huruf so, jangan ada huruf sya. Semuanya jadikan sa saja, biar supaya mudah. Apa kata Toha Hussein? Kassarallahu amsalah. Bunyi yang betul, kassarallahu amsalah. Dia hilangkan sa jadi sin. Kassarallahu amsalah. Apa maknanya? Kalau kassarallahu amsalah, semoga Allah memperbanyak orang macam kamu. Kalau ada orang baik, kita katakan kassarallahu amsalah. Semoga Allah memperbanyak orang macam kamu. Banyaklah hendaknya orang macam kamu. Tapi kalau sa itu dirubah jadi sa, kassarallahu amsalak, semoga Allah menghancurkan orang macam kamu. Kassarallahu amsalak, semoga Allah menghancurkan orang macam kamu. Baru kata dia, betul-betul. Kalau begitu tak jadi. Kassarallahu amsalak. Innallaha ya'murukum an tadhbahu bakarah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu bakarah. Qaf. Rupanya dia tak suka dengan qaf. Susah ni. Kaf saja semua. Innallaha ya'murukum an tadhbahu bakarah. Bakarah zaman dulu
kalau orang menimba lalu kemudian menarik timba ini berat, maka digantungkan putaran besi, apa namanya? Hah? Ayo, itulah dia. Itu bahasa Arabnya bakarah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu wahai Bani Israel menyembelih lembu betina. Bakarah, Allah memerintahkan kamu memotong besi penarik timba. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang membaca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena tak betul baca Quran. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tak pernah salah. Kenapa? Karena tak pernah baca Quran. Lebih salah lagi. Lebih baik pernah salah karena membaca daripada tak pernah salah kerana tak pernah membaca. Mohon maaf, yang hebat dalam bahasa Inggris jangan tersinggung, jangan sakit hati. Bahasa Inggris elok. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Tapi dalam bahasa Inggris pun ada makharijul huruf. Ada tha dalam bahasa Inggris. Mana ada huruf tha? Ada health. WHO, World Health Organization. Cuba ubah health tu jadi health. How about your health? Health. Maknanya ada tha, ada shin. Mana? Workshop, shopping center. Tapi dalam bahasa Inggris tak ada huruf ain. Tak ada. I love you. Tak ada. Tak ada huruf bod. Tak ada huruf pa. Maka ketika orang membaca Al-Quran, semua potensi yang ada pada diri dia keluar. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, maka sama seperti orang punya handphone, ada MP3, ada MP4, ada editing, ada uploading, ada semua, tapi dia tak pernah guna. Yang dia pakai hanya merah tutup, hijau angkat. Merah tutup, hijau angkat. Dia tak pandai guna gambar, dia tak pandai guna edit gambar, dia tak pandai guna filter. Filter 3 kali filter, muka muda 3 kali. Banyak jamaah ni jumpa saya, Ustaz, saya sangka Ustaz guna filter, kata dia. Wow, amazing. Nah, maka samalah dengan orang yang tak pernah mengucapkan. Maka ketika orang belajar makharijul huruf, dia sedang menggunakan itu semua. Itu kalau datang orang yang kena penyakit mental, dia pergi ke tempat terapi, menahan nafas, tarik nafas, pejamkan mata, dengar suara kicau burung dan gemericik air, tahan nafas, tahan. Orang sedang membaca Al-Quran menahan nafas, dan dia saat itu adalah orang yang sedang menyehatkan fikirannya. Mana boleh menyambung nafas ketika membaca Al-Quran? Walaupun nafas kita pendek, maka kita baca ayat-ayat pendek. Maka ada dalam Al-Quran waqaf wal ibtida, tarik nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ternyata menghilangkan stres, depression, anxiety adalah terapi menggunakan nafas. Makanya banyak orang pergi menyelam, tahan nafas, hilang sama orangnya sekali. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya pergi terapi menghilangkan stres dengan nafas, hilang sama dia sekali. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Al-Quran. Tak usah cerita tentang malaikat datang menenangkan hati, cukup dengan nahan nafas itu saja.
Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Belum lagi kalau memahami maknanya, belum lagi kalau malaikat datang. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, tak ada kerja lain hanya membaca kitab suci, wa yatadarasunahu fima bainahum, baca ayat sikit, baca satu ayat makna, nazalat alaihimus sakinah, kumpul baca Quran, baca makna sikit-sikit, 4 balasan Allah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasyat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan majelis kita ini termasuk majelis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Berapa banyak membaca Al-Quran? Kanal Imamul Bukhari yukhtimul Qur'ana fi Ramadan sittina khatamah. Imam Al-Bukhari mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Malam sekali, siang sekali. 30 kali malam, 30 kali siang. Sittina khatamah, 60 kali khatam. Di mana kami boleh menengok riwayat nih Ustaz? Jangan-jangan Ustaz nih ambil sana ambil sini. Riwayat tentang Imam Bukhari sebulan 60 kali khatam ada dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi imam yang paling terpercaya dalam bidang hadis, orang yang paling kuat dalam meneliti hadis-hadis. Sampai-sampai hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim tidak boleh diterima kalau tidak disahihkan Imam Zahabi. Riwayat ini terpercaya. Oh, ini zaman dulu Ustaz. Zaman sekarang mana ada lagi. Saya punya kawan masa belajar di Kaherah dulu, serumah dengan dia. Kata dia, Somad, ya, tolong jangan ganggu saya. Bulan Julai, bulan Agustus kita cuti. Saya tidak ada tamu, tak boleh ada kawan ke rumah selama 40 hari 40 malam. Kenapa? Karena saya nak menghatamkan Quran 40 kali. Pesan guru saya dulu, kalau engkau hatamkan 40 kali dalam 40 hari, maka engkau tidak akan lupa sampai pada hari kiamat. Masih ada orangnya sekarang di Jawa Timur, di Jombang, masih hidup. Artinya zaman sekarang pun ada, boleh menghatamkan sehari sekali selama 40 hari. Ada 3 ulama sama-sama pergi ke Makkah, satu rumah, satu bilik. Yang satu namanya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Yang satu namanya Imam Yahya bin Ma'in. Yang satu namanya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Tegak, ruku, sujud. Tegak, ruku, sujud. Tegak, ruku, sujud. Sampai azan subuh. Dari azan Isya sampai azan subuh. Selesai sembahyang Isya di Masjidil Haram, balik ke bilik sampai azan subuh. Kata Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, ya, malam tadi saya tengok engkau tak tidur-tidur. Tegak, rukuk, sujud. Tegak, rukuk, sujud. Apa yang kau lakukan? Kata Imam Hanbali, saya menghatamkan Al-Quran dalam tahajud saya malam tadi. Selepas itu Imam Syafi'i bertanya lagi kepada Imam Yahya, Yahya, malam tadi saya nampak kamu pusing kiri, pusing kanan, balik kiri, balik ke kanan. Engkau tak tidur? Kata Imam Yahya, saya sedang meneliti research mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis hasan, mana hadis palsu. Dapat saya 200 hadis malam tadi. Kemudian mereka berdua balik bertanya ke Imam Syafi'i, engkau malam tadi tak tidur? Kau tengok kan? Iya. Apa yang kau lakukan? Kata Imam Syafi'i, malam tadi saya mengambil dalil dari Quran, dari hadis, dari ijma', dari qiyas.
saya dapat 200 hukum hakam fiqh. Seandainya kita orang yang keempat di bilik itu, dan Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Yahya bertanya, hai Abdul Somad, apa yang kau lakukan malam tadi? Saya akan menjawab, kerana kamu bertiga tak tidur, saya buat streaming malam tadi. Live. Cuba kita renungkan apa yang kita buat. Jadi bersyukurlah tuan-puan, pangeran-pangeran, pihin-pihin, datuk-datin semua yang diberikan Allah kesempatan umur panjang, dan umurnya itu berkah kerana bersama dengan Al-Quran. Duduk mengaji kepada guru, bawa anak, istri, cucu, kawan, sahabat, menantu. Jangan masuk surga sendirian. Orang beriman tidak mau sendirian, dia ingin bersama-sama. Orang beriman kalau dia masuk surga nanti, dia akan tanya kepada malaikat, si fulan mana? Si fulan mana? Kami sama-sama bekerja dulu satu office, kami sama-sama satu college, kenapa sekarang tak ada? Kata malaikat, kamu naik pesawat terbang direct, dia transit. Di mana? Neraka jahanam. Itulah kenapa kita ingin menyelamatkan kawan, sahabat, jiran kita semua, supaya kita bersatu dalam mengaji Al-Quran. Masa lalu, masa muda, kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan diampunkan Allah semua silap, salah dan dosa kita, insyaAllah. Adapun yang kita perbaiki hari ini dengan mengaji Al-Quran, maka insyaAllah semua kebaikan-kebaikan dikhatamkan. Selepas khatam, ulang balik. Proses Al-Quran ini, ada setengah orang. Saya berjumpa dengan orang sudah tua, kata dia, Ustaz Somad, saya nak berhenti mengaji. Kenapa puan berhenti? Sebab saya dengar ada ustaz bagi tazkirah di TV. Apa kata dia? Orang yang baca Quran tak paham maknanya, tak ada guna. Terus, maka mendengar itu saya dah putus asa. Kalau begitu saya berhenti sajalah mengaji. Boleh berhenti mengaji, tapi dengar cakap saya dulu. Baik, Quran ini ada 5 tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5. Tangga 1, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar saja, sedang mendengar pun dapat rahmat. Naik kedua, iqra'ul Qur'an, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Pertama mendengar, kedua membaca, yang ketiga faham. Afala yatadabbarunal Quran, kenapa mereka tidak memahami Al-Quran? Fihin, ahlan wa sahlan, barakallahu, marhaban. Tangga pertama dengar, selepas mendengar membaca, selepas membaca faham, selepas faham mengamalkan, selepas mengamalkan mengajarkan. Selepas itu saya tanya, macam mana nak berhenti belajar Quran? Oh, rupanya yang saya dengar itu salah, Ustaz Somad. Saya sebenarnya sudah naik ke tangga yang pertama. Mendengar pun boleh, tapi jangan sebab saya malam ni cakap mendengar, yang sudah membaca turun ke tangga 1. Esok bila diajak mengaji, kita mengaji dengan Ustaz, saya cukup mendengar saja dapat rahmat. Mendengar dulu macam mana tha, macam mana ta, macam mana qaf, macam mana a, macam mana Allah, ada za, ada za, ada Allah. Jangan sampai membaca ijazah. Apa ni ijazah? Selepas mendengar, meniru. Karena membaca ni meniru. Apa kata guru, kita tiru saja. Selepas membaca, la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung kira satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.
walikulli harfin asyru amsalha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Jadi kalau ada orang maaf, kalau ada yang tak lancar membaca Quran, itu pahalanya bukan makin sedikit, makin banyak. Sebab kalau lancar pahalanya sedikit. Alam nashrah laka sadrak, sedikit. Tapi kalau tak lancar, alam nashrah, banyak pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syaq, berat, wa yatata'ta, maksudnya alif bata itu ta. Orang alif bata sajim hakho, dia tidak, alif bata terbata-bata, wa yatata'ta, terbata-bata, wa huwa alaihi syaq, berat dia membaca Quran, lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Kenapa 2 ya Rasulullah? Yang pertama pahala membaca Quran, yang kedua pahala karena ingin bekerja keras. Al-jaza' ala qadril amal, balasan sesuai dengan kesusahan membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka nanti Al-Quran akan datang memberikan syafaat. Ketika kita menghadap Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun, hari itu tak ada guna anak, hari itu tak ada guna istri, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Di antara yang datang memberikan syafaat adalah Al-Quran. Al-Quran itu akan datang nanti memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan syafaat Al-Quran, insyaallah. Ada syafaat Nabi Muhammad, ada syafaat malaikat, ada syafaat Allah, ada syafaat penghafal Quran, ada syafaat orang beriman, ada syafaat Al-Quran. Hadis tentang syafaat panjang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Maka Allah pun memberikan syafaat dan Al-Quran memberikan syafaat. Makanya di antara doa khatam Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Makna jadikan dia sebagai hujjah, Al-Quran yang akan membela kita, menjadi hujjah, menolong kita menjawab. Ketika segala pertanyaan, Al-Quran yang akan hujjatan lana. Makanya di antara doa, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wala alaina. Al-Quran menjadi penolong ketika kita tidak boleh menjawab soalan-soalan daripada malaikat, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika guru-guru kita para penghafaz Quran ini nanti diperintahkan Allah untuk memberikan syafaat. Wahai tuan-tuan guru yang hafaz Quran, kepada siapakah kamu ingin memberikan syafaat? Tentu yang pertama mereka berikan kepada ayah mereka, kepada ibu mereka, kepada istri mereka, kepada anak mereka, kepada murid-murid mereka. Maka semua murid-murid ini nanti semua akan mendapatkan syafaat, insyaallah. Tapi tentu murid yang paling tua yang lebih dulu dapat. Maksudnya saya lah yang dapat. Itu sebenarnya cara saya supaya saya dapat doa dari tuan-puan semua. Kita ini masuk surga karena rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. La yudkhilal jannata ahadakum amalu. Kamu masuk surga bukan karena amal. Wala anta ya Rasulullah wala ana. Aku pun tak masuk surga karena amalku, kata Rasulullah. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah. Lalu apa hubungannya dengan Al-Quran? Al-Quran itulah yang menyebabkan turunnya rahmat Allah. Mana buktinya? Allahumma arhamna bil Quran. Turunkan rahmat engkau kepada kami melalui Al-Quran. Makanya dinding yang ditulis ayat Quran mendapatkan rahmat. Air yang dibacakan Al-Quran mendapatkan rahmat. Air yang dibacakan Al-Quran
Selepas itu ditengok dengan mikroskop, rupanya muncul molekul cahaya yang cantik macam bunga. Coba tulis di google.com, tulis di situ The Miracle of Water. Orang Jepun yang menemukan, bukan orang Islam. Rupanya ketika Al-Quran dibacakan ke air, maka air itu mengeluarkan molekul cahaya, airnya menjadi sehat. Dan badan kita ini isinya air. Badan kita ini isinya air. Kalau badan kita ini isinya minyak, kolesterol. Badan kita ini isinya air. Otak kita ini, isi kepala kita ini air. Ada 2 liter air di dalam. Itu maka berat. Saya ringan Pak Ustadz, berarti tak ada air lagi. Itulah kenapa kalau kita bacakan Al-Quran, maka air yang ada di dalam badan kita ini pun, kami buat seminar. Salah seorang, saya sebagai pembicara, salah satu pembicara dari Jepun. Pembicara yang dari Jepun ini pergi ke rumah seorang ulama. Di muka rumah ulama ini ada pokok mangga. Pokok mangga ini 2, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini mangganya lebat dan manis-manis. Yang sebelah kiri mangganya sikit, masam pula. Kemudian orang Jepun ini bertanya, tanahnya sama-sama di halaman rumah Tuan Guru, kenapa yang ini lain? Kata Tuan Guru, kalau saya lalu di pokok mangga ini, saya selalu bacakan Al-Quran. Kalau dilalu di pokok yang ini, mulut saya diam. Rupanya di batang pokok mangga ini ada air. Air dari dalam tanah naik ke atas. Dibacakan ayat Al-Quran, pokok mangganya lebat dan manis. Yang terpikir untuk bertanya itu orang Jepun. Kita terpikir asal nampak makan buah mangga ini. Manis tak manis, habiskan. Mereka selalu berpikir, kenapa ini manis? Kenapa tak manis? Begitulah Al-Quran berpengaruh kepada air, berpengaruh kepada fikiran, berpengaruh kepada semua. Maka insya Allah dengan istiqomahnya kita belajar membaca Quran sepanjang hayat, mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulakan pukul 8.30, sekarang sudah pukul 9.30. Sudah 1 jam saya menyampaikan tazkirah ini. Saya dari tadi menengok ke sana tuh, menengok jam. Alhamdulillah. Banyak cakap saya menyinggung perasaan, tak berkenan di hati, tak sesuai dengan adat istiadat sopan santun budi bahasa. Saya mohon maaf kepada guru saya, kepada semua, kepada pengiran-pengiran, pihin-pihin, datuk datin semua, kepada ahli Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang boleh saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Sebagai tradisi Melayu, saya tutup dengan sebuah pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.